Informasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Juliardi, Guru Pendidikan Agama Islam, mahasiswa PPG Bek 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan nomor peserta 610159000710 NIM 2504011313994. Pada hari Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMK Lab School UAD Sambas kelas 11 dengan materi cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat dalam beraktivitas. Baik, sebelum kita mulai belajar, Bapak minta kepada Farel untuk memimpin doa. Silakan Farel. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa. Bismillah. Buka Quran surah Ibrahim ayat 7. Ayo dibaca sama-sama. Selanjutnya coba Bapak, siapa yang akan hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya coba Bapak cek dulu kerapian pakaiannya, jilbabnya. Yang cowoknya masukkan baju ke dalam kerjaannya. Nah, masukkan baju ke dalam. Coba masukkan ke dalam ya Pak. Yang ceweknya ya keluar, alhamdulillah, dan capek. Ada yang piket tadi? Ada. Udah piket belum? Udah. Ada kebersihan? Udah. Alhamdulillah. Sebagaimana di dalam hadis, at-tahuru syahrul minal iman. Iman. Artinya Kebersihan sebagian dari iman. Nah, kita belajar pendidikan agama Islam, yaitu tentang bab 2, yang mana bab 2 itu membahas tentang bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini dengan mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, untuk selanjutnya Bapak ingin mengajak kalian merenung atau bertafakur. Coba tarik nafas, keluarkan, menikmati udara, tenang. Sekarang coba Bapak bertanya, apa
sudah cukup bijak atau cerdas dalam menerapkan cabang iman, di antaranya baik itu tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Ada yang mau menjawab? Satu atau dua orang? Saya, Pak. Ya, silakan Nisa. Sudah cukup, Pak. Kami sudah menepati janji, sudah mensyukuri nikmat, dan menutup aib orang lain. Ya. Selanjutnya, apa yang Anda harapkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Menambah ilmu. Ya, ini Mirza. Apa tadi? Menambah ilmu. Menambah ilmu. Yang lainnya? Agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Apa motivasimu hari ini dalam melakukan proses pembelajaran? Memotivasi dari orang-orang yang baik akhlaknya. Ya, termotivasi atau memotivasi dari orang-orang di sekitar kita yang baik akhlaknya. Menambah ilmu. Ya, Rena, benar, menambah ilmu. Apa lagi? Apa Safira? Meningkatkan kepercayaan diri. Iya, meningkatkan rasa percaya diri atau optimis. Optimis. Ya, benar. Kemudian, sebelum kita melanjut ke materi, apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang sebelum lanjut ke materi, Bapak bertanya, apakah Anda pernah memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain? Bagaimana pengalaman Anda hari kemarin dan hari seterusnya? Pernah? Nah. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, mengapa kita harus memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa? Supaya hidup menjadi tenang dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar, supaya hidup kita menjadi tenang, mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lain? Agar iman lebih kuat. Ya, agar iman kita semakin kuat atau bertambah. Satu lagi. Bagaimana contoh dalam perbuatan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, dan meningkatkan keimanan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana, Cak? Farel. Memenuhi janji. Memenuhi janji, contohnya? Menjaga rahasia orang lain. Ya, menjaga rahasia orang lain. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, Memelihara Ririn. lisan. Apa? Memelihara lisan. Memelihara lisan. Contohnya? Sopan. Ya, berbicara yang sopan. Nah, jadi Bapak sampaikan kepada kalian, tolong kita renungkan bersama pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya adalah bagaimana kita atau kalian menganalisis cabang iman. Apa-apa yang cabang iman itu yang tadi keempat hal ya. Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Iya, tujuan pertama ini. Yang kedua adalah bagaimana kita menjelaskan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Kemudian, mengapa pentingnya kompetensi yang akan dicapai dalam materi ini? Ya, sangat penting. Karena kalau kita memenuhi janji, mensyukuri nikmat, pandai menjaga lisan, dan menutup aib orang lain atau saudara-saudara kita, karena itu dapat menguatkan keimanan kita dan membentuk akhlak karakter kita supaya kita menjadi orang yang baik di dalam lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Selanjutnya, apa saja tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, tahapannya adalah setidaknya itu ada beberapa fase. Fase pertama itu adalah orientasi masalah. Jadi nanti Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran, bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, terus memberikan permasalahan terkait cabang iman, kemudian mengajak kalian untuk berpikir kritis dan menghubungkan materi pembelajaran kita pada hari ini dengan kehidupan sehari-hari atau berdasarkan dengan pengalaman kalian.
Kemudian Bapak meminta kalian nanti merumuskan masalah. Ketika ada masalah, bagaimana untuk mencari solusinya dikaitkan dengan materi yang ada. Yang kedua, sekelompok anak muda sedang menghadiri resepsi pernikahan. Tiba-tiba salah seorang di antaranya melihat guru SD-nya dulu. Murid itu kemudian menyalami gurunya dengan penuh penghormatan. Seraya berkata, "Masih ingat saya kan Pak Guru?" Kemudian gurunya menjawab, "Wah, maaf, tidak tuh." ada yang tahu maksud dari kisah inspiratif ini? Bapak, Ya, tentang apa itu? menutup aib orang lain. Tentang menutup aib orang lain dan menjaga lisan. Itu kisah inspiratif seorang guru yang melupakan muridnya. Ngapa alasan guru yang melupakan muridnya? Supaya Mengingat kesalahannya. iya, supaya dia tidak ingat dengan kesalahan muridnya tadi, lebih baik dilupakan. Nah, kalau dia mengingat, maka dia khawatir guru tersebut benci dengan muridnya. Padahal guru itu sama sekali tidak pernah membenci muridnya seperti ya. Tapi alhamdulillah, murid dulu yang ingat dengan gurunya yang pernah dia mencuri, akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Dia menjadi orang yang mau berubah. Untuk selanjutnya adalah Bapak akan membagikan kelompok. Nah, yang mana kelompoknya, kelompok 1 itu Misha Samir, Khalid. Kelompok 2 tadi siapa? Airin Samir, Syafira. Kelompok 3 siapa tadi? Sauhid, Rena Samir, Farel. Kelompok 4 Mirza Samir, Fairuz Samir, Anissa. Yang penting kan intinya tugas tadi, tugas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, dengan berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Diraih atau dilukai akibat janji yang tidak ditepati. Baik, kepada teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok 2, 3, dan 4. Saya. Iya, silakan. Hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mensyukuri nikmat. Pengertian, ada dua kata dasar yang digunakan, yaitu yakni syukur dan nikmat. Nah, lawan dari syukur adalah kufur yang berarti menutup dan menyembunyikan. Terdapat dalam Quran surah Ibrahim, yaitu yang artinya, dan ingatlah ketika kamu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ada juga keuntungan menjadi orang bersyukur. 1. Jauh lebih produktif. 2. Lebih bahagia dan optimis. Apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih. Lawan kata dari syukur. Kufur. Apakah ada lagi? Cukup. Artinya menjaga lidah. Lidah atau lisan bisa dikatakan sebagai bagian anggota tubuh yang sangat berharga. Betapa tidak, melalui lisan yang tidak tertata muncul pertengkaran dan perselisihan. Pengertian. Aib adalah celah, cacat, dusta, noda, perilaku hina.
Atau ada juga bermakna kiasan, yaitu orang di muka biasanya digunakan dalam kalimat bagaikan menaruh arang di muka. Untuk selanjutnya adalah setelah selesai kalian mengerjakan tugas kelompok maupun tugas menganalisis maupun presentasi. Nah, sebelum nanti kita sampai di kegiatan penutup, di sini kita refleksi dulu. Yang mana di sini nanti kalian ada terdiri dari 4 soal. Kalian baca, kalian jawab iya atau tidak, kemudian kalian kasih alasan. Yang kedua adalah di sebaliknya di sini, kan di sini nantinya. Paham? Oke. Nah, jangan lupa dikasih nama. Alif, Nisha, Airin, Syakira, Farel, Zahid, ada yang sudah selesai? Udah. Nah, kalau sudah selesai sini kumpulkan. Untuk selanjutnya Bapak meminta salah satu di antara kalian yang menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ayo coba angkat tangan siapa yang mau? Bapak. Nah ya, Nurhanisa, silakan disimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa kita harus selalu menjaga lisan, menutup aib saudara kita agar kehidupan kita di dunia berjalan dengan baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak menambahkan sedikit, mungkin kalian pun udah tahu dengan hadisnya. Di dalam hadis tentang bersyukur, bagaimana bunyi hadisnya? Coba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang menjaga lisan. Dosa lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Aksaru qatayabni adama lisani. Artinya Kebanyakan dosa anak itu ada pada lisannya. kebanyakan dosa-dosa anak Adam itu ada pada Lisannya. Nah, baik anak-anakku. Jadi kesimpulan atau refleksi pembelajaran pada hari ini adalah bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib. Mengapa wajib? Karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tak tertinggal. Janganlah bersyukur dan janganlah lisan, janganlah menyakiti perasaan saudaramu, karena yang paling tajam di dunia ini adalah lisan. Dan kebanyakan dosa anak Adam itu terdapat pada lisannya. Dan tutuplah aib saudaramu. Ingat, setiap manusia itu punya aib. Setiap manusia itu bagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, man satara ala muslim satarallahu fid dunya wal akhirah. Ada yang tahu apa arti hadisnya? Kan siapa yang tahu sini? Ya, angkat tangan. Menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Iya, arti hadis tersebut adalah barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, untuk selanjutnya Bapak meminta salah satu Farel pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran ini. Sebelum berdoa, tolong kemaskan dulu bukunya, Al-Qur'annya, sampah-sampahnya yang ada di atas meja tolong dibuang. Dan jangan lupa nanti setelah diselesaikan, setelah berdoa, salam-salam. Suatu doa. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam